Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Buhar dari Fakultas Perikanan. Saya di sini ingin berdakwah tentang di sujud sepertiga malam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya yang tak ternilai dan tak dapat dihitung, sehingga kami bisa menyusun dan menyelesaikan dakwah ini. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat, sehingga pada hari ini saya dapat melaksanakan tugas berdakwah hari ini dengan tema dakwah saya yaitu di sepertiga malam. Sepotong waktu di sepertiga malam kita adalah sepenggal cerita tentang pembuktian tentang makna cinta yang bersambut. Ini lebih sekedar cerita cinta yang kerap kita dengar, sebab di sepertiga malam itu sang kekasih tak sekedar menanti, tapi memberikan kepastian atas segala pengharapan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang setiap sepertiga malam kita tak pernah jemu menanti kehadiran hambanya. Meski kadang sang hamba tak kunjung hadir, namun tetap saja cerita cinta ini tak pernah putus, hadir atau tidak. Sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa taala tetap menanti kita. Pada setiap malam Allah tabaraka Allah taala turun ke langit dunia ketika malam tinggal tersisa sepertiga terakhir. Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, lalu aku kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, lalu aku kabulkan permintaannya. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, lalu aku ampuni dia." Hadis riwayat Muslim. Mengapa di sepertiga malam? Karena di sanalah rasa cinta itu teruji, sebab bangunan di sepertiga malam bukanlah perkara yang mudah, godaannya berat. Tak semua orang rela menggadaikan sepertiga malamnya untuk bangkit menyambut cinta sang pemberi rahmat ini. Hanya pribadi yang mengerti, maka cinta bimbing tak tahu harus mengadu pada siapa atas segala persoalan yang mendera. Maka di sepertiga malam itu adalah saat yang tepat untuk kita melabuhkan segala kegelisahan yang membuncah. Ceritakanlah aku keluh kesah kepadanya. Mintalah apapun yang kita inginkan padanya, sebab di sepertiga malam itu Allah tak sekedar hadir, tapi memberikan kepastian atas segala pengharapan kita. Kehadirat Allah di sepertiga malam kita sesungguhnya adalah saat yang tepat bagi kita untuk menghimpun rindu kembali kepadanya. Di sana Allah membuka ruang pengharapan kepada kita seluas-luasnya. Tentu hanya orang yang merugi saja mau melewati begitu saja. Tentu saja setan laknatullah tak akan tinggal diam melihat kesetiaan cinta sang hamba pada Khalifnya. Sebab ia tahu bangkit di sepertiga malam untuk qiyamul lail adalah saat yang penuh keikhlasan dan keridaan.
Inilah yang kegelisahan menggelisahkan setan, sehingga ia dengan segala daya upaya mencegah setiap orang untuk bangkit dari tidurnya, seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan mengikat tengkuk leher setiap orang dari kalian jika ia tidur dengan 3 ikatan, serta menepuk setiap ikatan dengan kata kepada orang yang bersangkutan, engkau masih punya malam yang panjang karena tidurlah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim radhiyallahu anhu, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Bangkit di sepertiga malam sesungguhnya adalah amalan yang tak pernah ditinggalkan oleh generasi terbaik agama yang mulia ini. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meski telah terjamin akan surga padanya, qiyamul lail tak pernah luput setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam salah satu riwayat dikatakan, bagaimana Rasulullah sampai bengkak kakinya demi menegakkan qiyamul lail. Bila kita perhatikan apa yang dicari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah beliau telah terjamin masuk surga? Inilah makna cinta yang tersambung, kehadiran Rasulullah di sepertiga malamnya adalah wujud rasa rinduannya pada ilahi Rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam salah satu riwayat dikatakan, hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail, karena qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian. Qiyamul lail itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencegah dari dosa, terhapusnya kesalahan-kesalahan yang mengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Maka wajarlah bila para sahabat selalu berupaya menghidupkan malam-malamnya. Abdullah bin Umar sendiri pernah merasa begitu malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mendapati dirinya jarang melaksanakan qiyamul lail, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi memuji pribadi Abdullah bin Umar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abdullah, engkau jangan seperti si fulan. Tadinya ia qiyamul lail lalu tidak qiyamul lail lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Setelah mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Abdullah bin Umar pun bertekad tak lagi meninggalkan qiyamul lailnya. Ia terus melaksanakan amalan yang mulia ini sampai maut menjemputnya. Qiyamul lail adalah